Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita eh, ingin mengetahui ya apa sih itu teknologi ageLOC dan bagaimana kita bisa hidup muda dan selalu panjang ya hidup mudanya. Nah, sebenarnya ya pada dasarnya tuh semua orang tuh pasti takut menua. Karena apa? Kita bisa lihat ya majalah Time aja sudah membahas mengenai ilmu pengetahuan mengenai bisa hidup lebih panjang ya, kayak uh, ingin tahu mengenai masa depan kita ya, karena sebenarnya pada dasarnya semua orang takut menua, tapi orang berpikir penuaan itu hanya terlihat dari kulit aja ya gitu, padahal sebenarnya tidak gitu. Nah, inilah fakta dari penuaan itu sendiri, dan ini sering kita bisa lihat ya di apa di keadaan kita sehari-hari dengan orang yang kita kenal, mungkin orang tua kita, mungkin nenek kakek kita ya, bahwa penuaan tuh faktanya seperti ini. Sebenarnya penuaan itu sendiri bisa diperlambat gitu ya. Nah, penuaan itu sendiri di tubuh kita itu sifatnya sistemik. Sistemik itu apa? Sistemik itu artinya jika salah satu mengalami penuaan, nah dia akan mengakibatkan atau memberikan efek bahwa ke tubuh kita organ-organ yang lainnya pun menjadi terganggu gitu. Contoh misalnya kalau otak kita bermasalah, ada penuaan, nah dia pasti tuh nanti ke sensor motor kita, ke syaraf kita, ke macem-macem. Jadi itulah artinya dari sistemik gitu. Artinya satu dan lain hal tuh saling terkoneksi dan saling mempengaruhi ya gitu. Contoh kita bisa lihat ya, otak aja tuh umur 20 loh sudah mulai mengalami penuaan ya. Terus paru-paru, kebayang nggak orang kalau suka tanya, aduh saya masih muda umur 20, tapi ternyata itu sudah mulai mengalami penuaan gitu ya. Dan kita bisa lihat ada tabelnya masing-masing, eh, secara umum itu mengalami penuaan itu sudah ada umur-umurnya, usianya ya. Nah, apa sih itu penuaan ya? eh, Tanda-tanda penuaan itu apa? Gejala-gejala penuaan itu apa? Yang paling sering sih ya yang kita temuin ya dari imunitas berkurang, katarak, terus mudah capek. Nah, terus memori berkurang, ingatan berkurang, akhirnya orang suka bilang pikun ya. Terus dari vitalitas tubuh, gairah seks berkurang, ada gangguan kualitas tidur, rambut rontok ya, rambut mulai memutih, uban ya. Terus nah baru deh tuh mulai hipertensi, banyak penyakit tuh, diabetes, Alzheimer, terus kulit ya, keriput, pigmentasi, ada flek, ada macam-macam penyakit kulit. Nah itu adalah tanda-tanda dari penuaan itu sendiri, gejala-gejalanya ya. Nah, 3 faktor utama dari penuaan itu sendiri adalah: 1 genetik, 2 gaya hidup, 3 pola makan. Genetik kita tahu ya, kalau genetik berarti ada kesalahan mutasi genetik pada saat kita lahir ya. Contoh kayak misalnya ada penyakit yang usianya masih kecil, mungkin masih 8 tahun, 9 tahun, tapi fisiknya itu seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang berusia 70 tahun atau 80 tahun. Itu adalah kerusakan genetik. 2 gaya hidup. Kita tahu ya, gaya hidup kita stres ya, terus tidurnya nggak teratur, mungkin tidurnya ada yang karena aktivitas, ada yang pagi jadi malam, malam jadi pagi ya, itu gaya hidup. Terus pola makan juga mempengaruhi penuaan. Kenapa? Karena kan badan kita pakai, tubuh kita pakai beraktivitas ya, mengeluarkan energi, tapi yang kita makan, pola makannya nggak benar. Contoh misalnya kita mungkin keadaan aktivitas tinggi, telat makan bisa, terus udah gitu makanannya mungkin yang junk food, fast food ya,
yang banyak gorengan ya, banyak minyak, macam-macam. Terus juga mungkin makanannya juga makanan yang kita nggak tahu apakah masih ada pestisida, dibuatnya bagaimana, ya kan, nutrisinya kan kita nggak tahu, Bra. Nah itu jadi pola makan juga bisa mempengaruhi penuaan ya. Nah, penyebab penuaan yang sistematik itu paling besar ya adalah karena radikal bebas ya. Kalau dari luar tubuh kita itu ada zat kimia, obat-obatan, makanan, minuman ya, makanan kaleng, minuman kaleng ya. Terus makanan yang disajikan mungkin secara cepat ya, terus mungkin sayur-sayuran atau buah-buahan yang masih ada pestisidanya. Terus polusi air, polusi udara ya. Kita kan pasti menghirup udara setiap hari. Air kita pakai dong setiap hari. Kita harus mandi, sikat gigi ya. Terus asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok juga sama. Itu paling sering juga kita temui. Mungkin kita bilang, aduh saya kan nggak ngerokok. Tapi pada kenyataannya pada saat orang lain merokok atau mungkin di ruangan yang emang ada asap rokoknya, ya kita akan terkena asap rokok. Radikal bebasnya masuk ya. Terus radiasi handphone, komputer, laptop, elektronik ya. Handphone kita hampir pakai setiap detik, setiap menit handphone ada di tangan kita ya. Jadi itu memberikan radikal bebas juga. Tuh sinar matahari, olahraga yang berlebihan juga sama. Mungkin orang bilang, saya olahraga aja, tapi kalau badannya tidak bisa mengelola oksigen, artinya metabolismenya juga rusak ya. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh karena olahraga ya akhirnya menjadi badan kita oksidasi. Itu karena kelebihan, nggak bisa kita kelola, badannya nggak bisa kelola. Terus kalau dari dalam tubuh apa sih? Nah, stres tadi tuh, stres. Karena kalau stres keluarin hormon kortisol yang semua badan kerjanya jadi melambat ya. Terus jadi keluar racun-racun jadi pada keluar karena stres itu ya. Terus sisa metabolisme tubuh yang tidak bisa kita keluarkan ya, karena pasti ada sisa metabolisme tubuh karena kan badan kita, tubuh kita nih kayak dapur, kayak pembakaran ya, nggak pasti ada sisanya yang harus keluar supaya badan kita sel-selnya bersih. Terus inflamasi, peradangan bisa karena virus, karena bakteri, kuman, jamur ya, itu juga bisa membuat oksidasi dalam tubuh kita ya. Nah, kalau radikal bebas itu bisa sampai merusak DNA bahkan, sekalipun nggak cuma organ ya. Nah, nih contoh dari oksidasi. Kayak kita potong apel ya, contoh ya, kita potong apel. Kalau kita kelamaan kita nggak kasih antioksidan, pasti lama-lama apelnya jadi busuk, jadi coklat ya. Nah, tapi kalau kita kasih misalnya perasan jeruk lemon atau mungkin air garam, nah itu kan dikasih antioksidan. Nah, dia akan lebih lama bertahannya oksidasinya ketimbang kalau yang kita potong normal tanpa kita kasih antioksidan. Nah, makanya jadi fungsi antioksidan tuh sangat penting di dalam tubuh kita, karena antioksidan itu adalah pertahanan sel kita, tentaranya sel ya. Contoh kita bisa lihat di gambar itu ya. Kalau normal sel kena radikal bebas, akhirnya selnya teroksidasi ya. Jadi lihat nggak yang di atas tuh kanan, jadi rusak. Nah, kalau yang di bawah tuh juga sama. Kalau radikal bebas masuk, nah itu langsung ke selnya karena nggak ada tentaranya. Yang tentaranya yang biru itu nggak ada, lebih sedikit. Jadi langsung masuk ke dalam selnya, akhirnya selnya jadi rusak ya. Tapi kalau antioksidannya tinggi, lihat yang biru itu lebih banyak dari yang merah. Akhirnya yang biru itu bisa melawan radikal bebas itu sendiri gitu. Dan itu yang kita mau ya. Nah, kita sering dengar ya, kapan sih terakhir kita memeriksa kesehatan kita? Pada dasarnya biasanya general check up pasti 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Saya pernah ada ketemu kasus bahwa dia sudah cek medical check up itu setahun sekali, tapi pada saat bulan ke-4 kalau nggak salah, bulan ke-4-nya ternyata dia itu kena kanker nasofaring. Lalu dia bertanya sama dokternya, dok, kok bisa sih saya kena
kanker, kan saya udah cek general check up itu dan terakhir hasilnya bagus gitu ya. Ya dokternya cuma bilang ya memang ini belum lama tumbuh di tubuh kita dan langsung menyebar gitu loh. Jadi dia sendiri kaget gitu. Jadi sebenarnya penting banget untuk selalu memeriksa kesehatan kita ya. Tapi di Nuskin ini ya, Nuskin tuh baik sekali ya, bahwa dia memastikan bahwa produk ini ya, produk-produknya Nuskin itu memberikan benefit ya, artinya bisa dicek dengan scanner S3 ini ya. Dengan scanner S3 ini kita bisa tahu nih level antioksidan di tubuh kita berapa, dan scanner S3 ini sudah dipatenkan oleh Nuskin ya. Jadi kalau untuk mengecek antioksidan lewat level karotenoid kulit itu hanya Nuskin yang punya teknologinya. Yang lain harus lewat darah, harus ambil darah, mungkin harus ambil bagian yang lainnya, saya nggak tahu ya gitu. Nah, jadi S3 ini atau kadar antioksidan Anda ini kenapa penting? Ini tuh kayak rapotnya badan Anda, rapotnya badan kita. Contoh ya, kalau misalnya yang tadi saya bilang antioksidannya besar, di atas 50.000 ya, yang biru itu, kalau radikal bebas masuk kan yang tentaranya banyak, proteksinya banyak, yang pertahanannya banyak, pertahanan tubuh kitanya. Jadi nggak langsung masuk ke selnya, ke inti selnya gitu. Makanya, dan ini kita bisa cek antioksidan kita itu tiap bulan ya. Jadi kita merasa ini rapot tubuh kita, badan kita ya, dan kita merasa jadi aman. Wah, kalau kita udah 50.000, 60.000, 70.000 ya, yang platinum ya, itu berarti kita bisa yakin sekali dengan badan kita bahwa badan kita tuh ada proteksinya, ada pertahanannya ya. Nah, jadi sebenarnya badan manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sempurna, dalam arti badan kita itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan dalam dirinya itu sendiri gitu, namanya fungsi aging defense mechanism ya. Jadi secara alamiah tuh badan kita bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan sendiri. Contoh deh, waktu kita masih muda, masih anak kecil, masih umur mungkin 6 tahun, 7 tahun, itu kan kalau kita mengalami sakit atau kita ada luka atau ada apa ya, itu akan pulihnya lebih cepat ya. Tapi kalau kita makin menua, nah itu karena level antioksidannya nggak bagus, jelek ya, terus udah gitu mulai mengalami penuaan ya. Nah itu lama-lama akhirnya fungsi aging defense mechanism itu, perbaikan dirinya sendiri itu menjadi tidak berfungsi lagi atau tidak berfungsi sebagai mestinya pada saat kita waktu kita masih muda. Nah, kuncinya apa sih itu supaya tadi tuh fungsi aging defense mechanism itu bisa kembali waktu saat kita tua, tapi bisa tetap muda tuh fungsinya ya. Pastinya harus dikasih nutrisi dong, ya nggak, tubuh kita harus butuh nutrisi supaya fungsi tadi tuh, fungsi aging defense mechanismnya, fungsi perbaikan diri kita sendiri itu bisa berfungsi lagi di saat kita sudah tua, tapi kita tetap bisa hidup muda. Nah ya, dengan apa sih gitu ya, ya kalau mau mudahnya sih udah pasti ya dengan Ultimate Anti-Aging Duo ya. Jadi ya, karena kalau kita bisa aja sih makan makanan sayuran, cuman buah-buahan, cuman berapa banyak kita bisa makan, berapa banyak kita bisa ngunyah, dan biayanya itu mahal sekali, karena sayur-sayuran dan buah-buahan yang bagus itu pun itu mahal sekali harganya, dan kita kan nggak tahu kadar nutrisinya di sayuran dan di buah-buahan itu. Jadi dengan kalau mau mudahnya ya pasti dong kita take suplemen ya, yaitu Ultimate Anti-Aging Duo ya. Nah, untuk
Ultimate Anti-Aging Duo ini, produk ini itu ada teknologi age lock-nya ya, dari penemunya siapa sih, yaitu Dr. Joseph Cheng, Dr. Wenruck, dan Thomas Aprola ya, dari LifeGain Technologies ya. Dan mereka ini scientific yang penemuannya itu sudah masuk ke buku Science ya, dan juga sudah ada uji klinisnya itu sendiri ya. Nah, selain itu, untuk Nu Skin itu sendiri ya, itu adalah perusahaan anti-aging yang pertama diliput di Discovery Channel yang sudah mengeluarkan produk ya. Jadi yang lain nih, perusahaan yang lain tuh belum ada yang bisa mengeluarkan produk. Di Discovery Channel ini ada dua perusahaan, dua perusahaan yang saintisnya melakukan wawancara ya. Satu dari Nu Skin, yaitu Joseph Cheng, Dr. Wenruck, sama Thomas Prola. Nah, satunya lagi itu adalah dari Calico, Google ya. Itu dokter, kalau nggak salah, Diana Keaton ya. Nanti bisa dicari di YouTube untuk Discovery Channel-nya, videonya. Nah, tapi untuk Nu Skin itu sendiri ya, itu sudah mengeluarkan produk anti-aging. Sementara Calico itu masih dalam tahap research and development ya. Jadi kita lebih jauh di atas Calico karena sudah mengeluarkan produk, yaitu tadi Age Lock Ultimate Anti-Aging Duo. Nah, apa sih, orang suka tanya, apa sih Age Lock? Age Lock tuh apaan? Teknologi Age Lock tuh apa? Nah, teknologi Age Lock itu simple banget. Artinya dia mentargetkan langsung ke pusat penuaannya ya. Jadi bukan kayak ilustrasi ini tuh, nggak, kalau produk lain kerjanya hanya ngepelin lantai yang akibat keran bocor itu ya. Artinya hanya memperbaiki itu di tanda-tandanya atau gejalanya saja ya. Nah, tapi kalau dengan Age Lock itu dia perbaiki keran airnya yang bocor, jadi sehingga tidak menetes lagi di lantai. Jadi langsung perbaikan ke sumbernya ya, ke pusat penuaannya. Itu adalah teknologi Age Lock. Nah, isinya itu sendiri untuk youth span itu ya, isinya ya makanan, ada grape extract atau resveratrol ya, ada purple corn ya, ada fish oil ya, salmon fish, Scandinavian citrus flavonoids ya, rosemary. Jadi isinya itu apa ya, makanan sebenarnya, sayuran, buah-buahan, ikan ya, namun diekstrak dalam bentuk kapsul ya, supaya lebih gampang. Kalau nggak, kita kan nggak mungkin kita import purple corn dari Peru, kita import Scandinavian fish dari Skandinavian, kan nggak mungkin. Itu biayanya berapa mahalnya gitu ya. Dan kita bisa lihat ya, tadi kan kalau untuk anti-aging itu sendiri sifatnya sistemik. Nah, youth span ini juga benefit anti-agingnya itu sistemik ya, artinya otak, mata, imunitas, jantung, kesehatan sel, kulit, tulang, sendi, metabolik, kinerja fisik, itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dikasih nutrisi oleh youth span ya. Dan nah, untuk R-square nih ya, ada dua. Kalau R-square ada R-square day dan R-square night. Kalau R-square night kita lihat ya, juga isinya makanan, sayuran ya, ada red orange, buah-buahan ya, grape seed extract, ada brokoli ya. Jadi buah-buahan dan sayuran. Nah, kalau yang day itu ada cordyceps ya, ada ginseng sama pomegranate. Cordyceps itu jamur ya gitu. Jadi untuk yang day itu tugasnya atau benefitnya tuh apa sih ya? Itu untuk merecharge atau memberikan energize ke tubuh kita. Sama lah kayak handphone. Kalau handphone kita mati, udah lowbat, nggak ada baterainya, kan kita mesti cas. Sama tubuh kita kan dipakai nih, beraktivitas, bergerak ya,
berpikir ya pasti kalau nggak dikasih energize ya akhirnya ya itu lowbat ya. Nah kalau untuk yang night itu fungsinya ya atau benefitnya itu dia untuk purify badan kita dan perbaikan. Nah perbaikannya tuh makanya kenapa tidur itu penting banget ya, karena pada saat kita tidur itu badan itu diperbaiki, sel-selnya dibenerin lagi ya, dan dibersihkan, dipurify ya. Nah makanya kenapa kalau minum R Square Night itu sifat kita berasanya relax dan sleepnya juga enak, tidurnya juga enak, bangunnya itu pasti segar ya, karena badannya di renew dan dipurify ya, dibersihkan dan diperbaiki. Nah Jo Cheng sendiri bilang ya bahwa take both is a wonderful combination. Artinya orang suka tanya kenapa sih harus minum duo Youthspan dan R Square, boleh nggak Youthspan aja, boleh nggak R Square aja ya. Jadi karena memang beda fungsinya ya, benefitnya juga beda ya. Kata Jo Cheng kalau saat sel-sel di tubuh kita menjadi bersih ya, terus juga sel-selnya juga ada vitalitas dan berenergi, tubuh kita juga jadi energi. Nah karena ada proses juga buang sampah, nah pada saat dikasih nutrisi ya oleh Youthspan itu sendiri, artinya akan lebih efisien dan efektif ya untuk dapat nutrisinya. Nah contoh ini ya, saya selalu mengilustrasikan Youthspan dan R Square seperti ini, bahwa duo itu adalah kombinasi yang saling melengkapi. Kenapa? Karena Youthspan itu saya ilustrasikan seperti produksinya spare part di tubuh kita ya. Nah untuk R Square itu adalah teknisinya yang apa sih? Yang pasang sama yang buang sampah ya. Nah jadi kalau misalnya ada yang tanya boleh nggak R Square aja, ya sekarang kalau ada teknisinya tapi nggak ada spare partnya juga nggak bisa jadi sebuah sesuatu benda ya atau sesuatu ya, karena nggak ada spare part yang mau dipasang, benar nggak? Nah kalau Youthspan, kalau orang suka tanya yaudah deh saya minum Youthspan-nya aja ya, terus kalau ada spare partnya aja, nggak ada teknisi yang pasang, nggak ada yang buang sampah, terus kalau selnya rusak, spare partnya kan nggak bisa diganti otomatis langsung terganti otomatis, tapi kan harus ada yang pasangin ya. Nah kalau nggak ada teknisinya yang pasang juga nggak bisa menjadi sesuatu benda ya gitu ya. Itu jadi makanya kenapa duo adalah kombinasi yang saling melengkapi. Nah pertanyaan yang banyak nih ya kita temukan bahwa apakah duo aman untuk dikonsumsi ya. Nah saya meresearch ya bahwa orang banyak bertanya obat kimia dan suplemen mana yang aman ya. Terus kalau minum obat boleh nggak dicampur suplemen ya, karena ya beda fungsinya ya. Suplemen itu adalah makanan tambahan ya, itu makanya namanya suplemen kan. Nah obat kimia sama suplemen mana sih yang aman? Nah berdasarkan report dari FDA ya, bahwa di Amerika itu sendiri FDA itu meng-approve atau memberikan persetujuan obat-obatan itu ya, tapi pada tiap tahunnya itu ternyata mengakibatkan kematian sampai 106.000 orang ya. Tapi nah kalau suplemen itu bahkan tidak perlu di-approve oleh FDA ya, tapi ternyata tidak ada yang mengakibatkan, suplemen itu tidak ada yang mengakibatkan kematian ya, ternyata 0 ya. Dan dari definisi suplemennya itu sendiri, bahwa ini adalah regulasi dari Amerika ya, bahwa sebenarnya suplemen itu selalu dianggap aman sampai memang terbukti ada yang tidak aman atau mengakibatkan sesuatu, barulah FDA. Jadi memang suplemen itu tidak perlu
ada lisensi dari FDA ya, karena memang selalu suplemen itu dianggap aman. Nah, tapi sementara untuk drugs atau obat-obatan ya, itu harus license dari FDA ya, dan selalu regulasinya adalah obat-obatan itu selalu dianggap tidak aman sampai memang terbukti aman ya. Jadi di sini jelas bahwa supplements are safe, they don't kill like drugs do ya. Jadi suplemen ya lebih aman daripada kita minum obat-obatan ya, gitu. Nah, untuk R-Square dan USPEN sendiri ya, untuk duo sendiri itu sudah masuk Physicians Desk Reference, artinya dokter-dokter di Amerika ya itu boleh untuk prescribekan atau memberikan resep ke pasien dengan duo ini, R-Square dan USPEN ini boleh diresepkan ke pasien. Nah, tadi di slide saya yang sebelumnya kan bahwa ini suplemen ya, R-Square USPEN ini adalah duo, ini adalah suplemen, dan suplemen itu sebenarnya nggak harus ikut tes atau FDA mengetes tuh nggak harus, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban, karena memang suplemen itu selalu dianggap aman ya. Tapi Nuskin ya, dengan integritas Nuskin ya, bahwa dia mau meyakinkan kita bahwa duo ini sangat aman karena mereka ikut tes untuk bisa masuk atau bisa terdaftar di buku besar dokter atau Physicians Desk Reference ya. Jadi ini ya sudah pasti aman karena sudah dites, udah ada uji klinisnya, udah ada udah proven lah ya, apa yang di statementkan Nuskin tentang benefit USPEN dan R-Square itu sudah proven ya. Itu makanya bisa terdaftar di pdr.net ini. Nah, bagaimana sih memilih suplemen yang aman dan berkualitas? Banyak ya, karena kan kita tahu ya banyak suplemen di luar sana. Simple aja ya, rata-rata suplemen itu kan tadi cuman melewati 4S biasanya, bahkan kayak Panadol aja cuman sampai 4S, artinya tidak perlu ada uji klinisnya tidak ada ya, terus safety-nya juga nggak tahu, nggak dijelaskan ya, terus tidak ada base scientific evidence-nya. Jadi yang pasti gimana caranya memilih yang aman dan berkualitas adalah karena duo ini suplemen dengan 6S quality proses ya. Jadi 6S itu apa? Dari pemilihan bahan, sumber, kualitas bahan, kualitas produk setiap produksinya, dan ada tambahan yaitu apa? Safety dan uji klinisnya ada ya. Jadi padahal tadi disebutkan bahwa sebenarnya suplemen tidak perlu ada uji klinis sebenarnya, tapi dengan 6S ini Nuskin memberikan jaminan bahwa ini sudah proven dan ada uji klinisnya ya, dan keamanannya pun tetap terjaga ya, gitu. Terbukti dari apa? Coba kita lihat ya, dari Jochengnya sendiri ya. Dia sebelum R-Square dipasarkan ke market ya, ke pasar, dia sendiri take dulu, dia sendiri bikin diri dia menjadi uji klinisnya ya. Dia sendiri orang yang mencoba ya untuk R-Square-nya sendiri ya, dia sendiri yang dites ya, dan terlihat bahwa dan terbukti. Makanya kenapa tadi saya bilang proven ya, terbukti bahwa semakin umurnya bertambah, wajahnya, ekspresi genetiknya semuanya menjadi muda lagi, kembali menjadi muda 20 tahunan lagi, 30 tahun lagi ya. Jadi ini sudah proven
ya. Dan untuk youth span juga ada. Tadi untuk R-square, nah sekarang untuk youth span clinical study-nya jelas-jelas ada hasil MRI-nya bahwa kalau minum youth span ya, ternyata otaknya itu tidak mengalami penciutan ya. Jadi otaknya tetap bekerja dengan baik dan fungsinya juga dengan baik. Makanya kalau mau coba silakan sebelum minum youth span sama R-square, sebelum minum duo, cek MRI dulu. Nanti setahun minum ya, cek lagi MRI gitu. Jadi kita tahu hasil dari benefit dari duo ini sendiri ya. Jadi silakan boleh melakukan MRI. Nah, duo itu juga bukan doping karena dia sifatnya perbaikan nutrisi, sifatnya makanan. Jadi bukan doping dan ini sudah disertifikasi oleh NSF ya, untuk para atlet ya boleh menggunakan duo ini. Ya, jadi karena ini nutrisi dan ini bukan doping, makanya bisa dapat sertifikat untuk sport ya, gitu, NSF sport. Karena kalau doping itu kenapa dilarang? Karena bisa sampai mengakibatkan jantungnya itu berhenti karena badannya dipaksa untuk berenergi, untuk berenergi ya, memberikan energi padahal badannya itu sebenarnya organnya tuh nggak sanggup gitu ya gitu. Tapi duo ini bukan doping dan karena sifatnya perbaikan atau nutrisi, karena hanya makanan, suplemen ya. Nah selain itu ya jangan khawatir karena duo ini sudah pasti aman. Artinya aman dan halal ya. Jadi dan ini juga sudah dapat sertifikat halalnya bahwa semua isinya dari duo ya, R-square dan youth span ini halal ya, tidak ada bahan-bahan yang membuat jadi tidak halal ya gitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi, ini halal. Dan karena kita tinggal di Indonesia ya, cek produk BP POM-nya pun ya, ternyata youth span dan R-square itu sudah ada. Jadi jika sudah keluar dari BP POM ini berarti artinya aman dikonsumsi oleh publik ya, karena BP POM sudah melakukan uji klinisnya juga menurut BP POM ya. Nah selain itu banyak nih yang nanya, boleh nggak 1 bulan aja? Kenapa sih harus 6 bulan ya? Karena masing-masing perbaikan itu butuh waktu ya, dan nggak bisa itu cuman 1 bulan ya gitu, karena kerusakan kita pun juga butuh bertahun-tahun. Makanya kenapa perbaikannya pun butuh waktu gitu. Bahkan Joceng pun bilang butuh 8 bulan sampai 3 tahun 10 bulan sampai 3 tahun untuk dapat perbaikan yang maksimal ya gitu. Nah berapa lama sih kita harus minum ya? Nah ini banyak juga yang ditanyakan ya, kenapa ini sampai kapan nih kita harus minum gitu ya. Nah sekarang balik lagi ke kita, karena your body is damaged every second ya. Jadi setiap tubuh kita itu mengalami kerusakan setiap detik, bukan setiap menit, bukan setiap jam, bukan setiap hari, setiap detik ya. Karena apa? Karena bisa matahari, alkohol ya, sedentary lifestyle tuh yang jarang berolahraga, yang cuman duduk aja ya, nggak banyak bergerak ya gitu. Terus selain itu bisa karena elektronik ya, digital screen, handphone, polusi air yang tadi balik lagi ya, asap rokok, mungkin karena ada luka, ada peradangan ya,
radikal bebas ya. Jadi tubuh kita itu setiap detik mengalami kerusakan. Nah, kalau kita nggak kasih nutrisi yang memang untuk bisa perbaikan tubuh kitanya, kayak produksi spare partnya lancar, teknisi yang pasangnya ada, buang sampahnya ada. Kalau fungsi aging defense mechanism tadi tidak kita kasih nutrisi ya, artinya badan kita ya akan mengalami kerusakan terus menerus karena setiap detik mengalami kerusakan. Jadi ya ini kan makanan, sama kayak kita makan sehari 3 kali, ya ini tambahan makanan ya. Jadi kalau ditanya berapa lama kita minum, ya balik lagi kepada kita berapa lama Anda mau hidupnya sehat, muda, dan panjang gitu ya. Karena makanan yang kita dapatkan itu ternyata nggak mencukupi, dari nutrisinya tuh nggak cukup, makanya kenapa badan kita jadi tekor. Nah itu mulai makanya mengalami oksidasi ya, mengalami penuaan lebih cepat dari usia yang usianya kita gitu. Nah ini ada testimonial nyata dari Duo ya, dari produk Duo. Nah kalau ada yang tanya teknologi ageLOC apa sih, simpel aja, kasih lihat aja foto ini ya, bahwa ini MDC Joanna ya, bahwa di yang sebelah kiri itu umur 25 tahun, yang kanan itu kalau saya kasih pertanyaan ke orang-orang ya, orang hanya akan cuman bilang ya paling umur 28, 30, mentok-mentok ada yang 35, mentok-mentok paling 40, nggak lebih dari 40, tapi itu jarang banget yang bilang 40, banyak kan 30, 35, 33 ya gitu. Tapi kenyataannya ternyata ya dia itu umur berapa? 50 tahun ya, 51 bahkan apa? 51 apa 52 ya. Jadi kalau tanya teknologi ageLOC apa ya, ini ya, usia kita bertambah usia kita tiap tahun ulang tahun, tapi badan kita tidak ulang tahun, bahkan bisa menjadi kembali muda ya gitu. Nah ini juga ya terbukti bahwa Duo ini dapat menaikkan antioksidan ya. Lihat dari 16.000 dalam 2 minggu aja bisa jadi 19.000 ya. Jadi terbukti bahwa dapat menaikkan skor antioksidan Anda, antioksidan kita ya. Nah ini juga salah satunya mempunyai riwayat gula. Di Indonesia banyak sekali ya yang menderita penyakit gula, bahkan di seluruh dunia juga bisa dibilang penyakit gula itu juga banyak ya diderita. Dan ternyata ya setelah konsumsi Duo ini ya untuk 2,5 bulan ternyata gulanya itu udah mulai menurun ya, kadar gulanya. Jadi tadi kan ada tabel bahwa gula sel darah merah butuh waktu 3 bulan ya. Terus organ-organ yang lain juga ada butuh. Nah makanya kenapa nggak bisa cuma 1 bulan, makanya kenapa minimal harus 6 bulan, karena perbaikannya itu juga butuh waktu ya. Itu ada tabelnya, untuk setiap organ itu dapat melakukan perbaikan ya gitu. Nah kalau ditanya, saya kan udah sehat ya, memang saya butuh suplemen ya, saya makan makanan aja yang sehat. Nah sekarang kita bisa lihat lah ya di dunia ini bahwa kenyataannya ya, makanan itu tidak seindah warnanya dan tidak seindah penampilannya ya. Kenyataannya bahwa kayak ini ada sayur-sayuran disuntikin sama oksitosin ya. Oksitosin itu adalah untuk obat yang disuntikan supaya merangsang rahim, otot-otot rahim itu pada saat persalinan, jadi dirangsang, obat perangsang untuk rahim berkontraksi supaya persalinannya bisa lancar ya. Nah itu obat oksitosin. Nah kalau kebanyakan oksitosin ya lama-lama kita bisa jadi rusak otaknya, mental illness ya. Itu jadi kenapa disuntik ini, supaya besar, supaya bentuknya bagus ya. Terus ada yang disemprot silikon, pilox ya,
supaya lebih fresh, lebih kelihatan shiny ya. Terus ada juga ya petani yang memberikan zat pewarna, tapi pewarnanya itu pewarna yang membahayakan, yaitu apa sih, manufacturing dye malachite green ya. Itu kayak pewarna yang dari bahannya bahan kertas lah, bahan kulit ya. Nah ini pewarna yang sebenarnya bukan buat makanan ya itu. Dan efeknya kalau di kita sering terpapar dengan makanan-makanan zat yang dari yang ada zat pewarna ini adalah ginjal dan hati ya, karena kan ginjal kerjanya kan memang untuk yang menyerap racun dan membuangkan melakukan penyaringan ya. Nah lever juga sama kan, dari masuknya ke lever untuk metabolisme tubuh ya. Jadi makanya kenapa hubungannya lever dan hati ini yang akan mengalami mendapat efek dari dari zat-zat yang salah satunya zat pewarna ini gitu. Jadi kalau ditanya orang sehat butuh nggak suplemen, ya orang yang mau sehat, yang mau hidupnya muda pada saat tuanya tetap muda ya, mudanya panjang terus ya, pasti butuh suplemen, karena makanan yang ada pada kenyataannya itu tidak mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan gitu, supaya fungsi aging defense mekanismenya tadi tuh bisa kembali berfungsi lagi selayaknya kita masih muda gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa butuh duo, ya semua orang butuh duo ya. Duo adalah youth preservation, artinya duo bisa menjaga kemudaan kita ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, kita ada proteksinya ya. Jadi balik lagi ke kita ya, kita mau yang nanti udah tuanya bisa tetap naik sepeda terus sama anak cucu ya, sampai buyut mungkin ya, kalau Tuhan kasih umur yang panjang ya, dan atau mau yang tuanya di kursi roda aja ya, di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pilihan ada di tangan kita, karena pada dasarnya kita itu bisa hidup muda, didesain oleh Tuhan itu untuk hidup muda ya gitu. Jadi mau lifespan or youth span ya. Kalau saya mungkin maunya lifespan and youth span ya, jadi hidupnya panjang tapi mudanya juga panjang. Oke, terima kasih, sekian untuk hari ini ya, untuk presentasi produk duo ya. Semoga dapat membantu kalian. Terima kasih, selamat pagi.